Halo teman-teman, video ini aku buat untuk teman-teman yang mau belajar fotografi pakai kamera mirrorless. Nah, di sini aku pakai kamera Sony Alpha 6000. Untuk belajar fotografi, itu ada yang bilang kita lebih enak pakai kamera DSLR. Tapi sebetulnya kamera mirrorless itu tampilannya bisa diubah seperti tampilan kamera DSLR. Seperti ini contoh aku pakai Sony Alpha 6000 ya. Caranya biar tampilannya seperti ini itu tinggal teman-teman pencet tombol display ini. Nah, awal biasanya kan seperti ini, tinggal pencet tombol display, 1, 2 akan berubah seperti ini. Dan kalau teman-teman intip di jendela bidik, itu tampilannya mirip dengan kamera DSLR, ada exposure meternya juga di situ. Pertama-tama untuk belajar fotografi, yang harus kita pahami adalah tentang exposure meter. Di exposure meter ini itu ada titik ya yang bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Ini contoh titiknya bergerak ke kanan, itu artinya gambar yang kita ambil hasilnya itu terlalu terang, contoh ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan titik ini bergerak terlalu ke kiri, itu menandakan gambar yang kita ambil itu under atau terlalu gelap. Contoh exposure meter itu ada di sini, aku ambil gambar. Nah, ini agar pencahayaan dalam gambar itu hasilnya pas, kita harus berusaha agar exposure meternya itu ada di bagian tengah. Nah, ini yang pas. Metering ini ada 3 macam ya. Di sini aku menggunakan metering itu ada di bagian ini yang keempat. Nah, metering mode itu ada 3 macam, ada multi, center, dan spot. Untuk detailnya aku akan bahas di video berikutnya ya. Untuk video ini aku menggunakan yang multi. Hasil dari exposure meter ini itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah ISO, yang kedua adalah shutter speed, tertulis di sini bagian atas. Yang ketiga adalah F. F itu adalah bukaan diafragma. Yang pertama kita bahas tentang ISO dulu. ISO itu adalah sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya yang masuk. Jadi saat cahaya masuk melalui lensa kamera, ada gambar yang kita tangkap, masuk melalui lensa, dan terakhir itu ditangkap oleh sensor kamera. Sensor ini mempunyai sensitivitas yang bisa kita atur, mulai dari sensitivitas yang paling rendah di Sony Alpha 6000 ini adalah ISO 100, sampai sensitivitas yang paling tinggi itu di 25.600. Nah, semakin tinggi ISO yang kita pakai, semakin sensitif juga sensor terhadap cahaya. Tetapi ada efeknya. Semakin tinggi ISO yang kita pakai, itu noise-nya semakin banyak. Contoh ya, ini aku pakai yang ekstrim, ISO 25.600. Hasilnya seperti ini, coba. Nah, semakin tinggi noise-nya. Aku kecilkan ya ISO-nya. Normalnya kondisi di dalam ruangan seperti ini itu menggunakan ISO 400. Shutter speed agar meteringnya ada di tengah atau gambar yang dihasilkan cahayanya oke, itu di 1/60. Contoh aja, ini untuk ISO 400.
Nah, bisa teman-teman bandingkan hasilnya. Dengan meninggikan ISO itu ada resikonya, yaitu noise-nya semakin banyak. Untuk Sony Alpha 6000 itu aku sudah coba, menurutku gambar itu masih oke di ISO 3200. Ada noise-nya sih, tapi masih oke hasilnya. Mentok kalau untuk foto biasanya aku menggunakan ISO 6400. Di atas itu kalau terpaksa aja. Setiap kamera berbeda-beda ya, tergantung kualitas dari kamera tersebut. Memang sih biasanya kamera dengan harga yang lebih mahal itu di ISO tinggi, noise-nya lebih rendah. Nah, sebelumnya aku juga sudah pernah membuat video tentang perbandingan antara Sony Alpha 6000 dan Sony Alpha 6100. Itu teman-teman bisa lihat videonya di sini. Di ISO tinggi, itu Alpha 6100 gambarnya lebih sedikit minim noise daripada Sony Alpha 6000. Berikutnya adalah shutter speed. Shutter speed itu di sini ya. Yang ini tandanya 1/60. Nah, di sensor kamera, termasuk kamera Sony Alpha 6000 ini, di depannya sensor itu ada sebuah tirai yang bisa membuka dan menutup. Contoh ya, biar kelihatan nanti pergerakan tirainya. Ini shutter speed aku set di 1 detik. Dan hasilnya seperti ini. Nah, itu tadi kelihatan tirainya. Jadi, shutter speed itu adalah kecepatan tirai yang tadi itu dalam membuka dan menutup kembali, gitu. Semakin lama tirai tersebut membuka, yaitu di kamera Sony Alpha 6000 ini adalah 30 detik, atau bulb ini kalau kita pakai shutter release itu bisa lebih lama lagi dari 30 detik. Dan yang tercepat itu adalah 1/4000 detik. Jadi tirai tadi itu membuka tergantung dari shutter speed yang ditampilkan di sini. Semakin lama tirai membuka, misalkan ini 10 detik contoh ya, itu akan semakin banyak juga cahaya yang masuk ke sensor. Sebaliknya, semakin cepat shutter speed yang kita gunakan, itu semakin sedikit cahaya yang masuk ke sensor. Dan seperti ini efeknya. Kalau kita menggunakan shutter speed yang cenderung rendah, jika kita memfoto sebuah benda yang bergerak seperti kitiran ini ya, pergerakannya akan kelihatan. Semakin tinggi shutter speed-nya, pergerakan itu tidak kelihatan atau seperti kitiran tersebut menjadi diam. Ketiga, yang mempengaruhi exposure meter adalah F atau bukaan diafragma. Nah, untuk lebih memahami tentang F ini, aku ganti lensa dulu ya. Di sini aku mau pakai lensa Sony 35 mm f1,8. Buat teman-teman yang masih pakai lensa kit, saranku lensa fix pertama yang wajib teman-teman punya adalah lensa ini. Oke, kembali lagi. F itu adalah bukaan diafragma di dalam sebuah lensa. Semakin kecil F-nya, bukaan diafragmanya akan semakin lebar, seperti ini. Ini aku set f1,8 dan diafragmanya membuka paling lebar. Nah, efeknya cahaya yang masuk ke dalam kamera atau yang nyampe ke dalam sensor itu jadi lebih banyak karena F-nya lebar. Dan semakin besar nilai F di sini, lensa 35 mm ini sampai f22. Itu semakin besar F-nya, semakin kecil bukaan diafragmanya. Tuh, jadi kecil. Efeknya cahaya yang masuk itu jadi semakin sedikit. Nah, lalu
berpengaruh ke gambar apa? Nah, ini biasanya yang teman-teman suka kebanyakan itu adalah menghasilkan gambar bokeh atau background blur. Nah, itu kita harus menggunakan f yang paling kecil atau bukaan diafragma yang lebar. Di belakang situ aku menaruh sebuah tanaman kaktus ya. Kita coba foto dengan f1,8, shutter speed 1/160 dan ISO 400. Seperti ini hasilnya. Sekarang aku coba f-nya aku naikkan atau diafragmanya aku kecilkan ke f8. Aku sesuaikan ya. Shutter speednya aku turunkan 1/60 dan ISO-nya aku naikkan ke 1600. Coba dengan f8. Nah, seperti ini hasilnya. Backgroundnya semakin tajam. Coba lagi, lanjut kita ke f16. ISO-nya aku naikin lagi ke ISO 6400. Kurang, harus ISO 12800 biar exposure meternya pas di tengah. Efeknya nanti noise-nya agak banyak. Seperti ini hasilnya ya, background-nya jadi lebih tajam lagi dari yang sebelumnya. Oke, itu tadi adalah 3 hal yang mempengaruhi pergerakan dari exposure meter. Yang pertama tadi adalah ISO, yang kedua adalah shutter speed, dan yang ketiga adalah f atau bukaan diafragma. Aku saran untuk teman-teman yang baru belajar fotografi itu mencoba untuk belajar di mode manual ya. Tidak usah sampai ahli banget. Aku pun juga terkadang masih lambat dalam menggunakan mode manual, dan kebanyakan sih aku juga menggunakan mode auto ya. Misalkan biasanya sih di shutter priority atau di aperture priority. Tetapi ada saat-saat itu aku lebih suka menggunakan mode manual. Contohnya pada saat foto produk untuk di input, contohnya di Tokopedia atau foto produk aku pasang di Instagram gitu ya. Aku lebih suka untuk menggunakan mode manual. Karena apa? Agar pencahayaan yang dihasilkan dalam sebuah gambar itu tidak berubah-ubah. Sebetulnya ada satu hal lagi yang biasa aku setting dalam mode manual, itu adalah white balance. Tapi tentang white balance itu part berikutnya aja ya. Di part berikutnya aku akan menjelaskan detail tentang metering dan white balance.